Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurinda Azali dengan NIM 2024 51044. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara synchronous programming dan asynchronous programming, beserta kelebihan, kekurangan, cara penerapan, dan contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara synchronous programming dan asynchronous programming. Di sini, sinkronus berarti sinkron atau berurutan. Dalam pemrograman sinkronus, setiap perintah dijalankan satu persatu, dan baris berikutnya baru akan dieksekusi setelah baris sebelumnya selesai. Contohnya seperti misalnya kita antri di kasir. Di sini pelanggan berikutnya baru bisa dilayani setelah pelanggan sebelumnya selesai. Sedangkan asynchronous programming berarti tidak harus berurutan. Program bisa menjalankan beberapa tugas secara bersamaan tanpa harus menunggu tugas yang lain selesai terlebih dahulu. Jadi analogi sederhananya seperti kita memesan makanan di restoran cepat saji. Di sini kita bisa duduk menunggu pesanan sambil petugas melayani pelanggan yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan cara penerapannya pada aplikasi Visual Studio Code.
Baik, jadi program ini bertujuan untuk mengambil data dari beberapa URL API menggunakan metode sinkronus atau berurutan satu persatu. Artinya, program ini akan mengambil data dari URL pertama, menunggu sampai selesai, baru lanjut ke URL kedua, dan seterusnya. Ya, selanjutnya di sini terdapat import request yang dimana request itu sendiri digunakan untuk mengirim permintaan HTTP ke server. Dalam program ini dipakai untuk mengambil data dari API atau web. Selanjutnya, import time digunakan untuk menghitung waktu proses. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi untuk mengambil data dari API. Yang pertama di sini terdapat def fetch underscore data dalam kurung URL. Nah, fetch underscore data dalam kurung URL ini bertugas untuk mengambil data dari URL yang diberikan. Sementara itu terdapat juga request.get dalam kurung URL. Di sini dia bertugas untuk mengirim permintaan ke URL tersebut dan menunggu hingga servernya mengirim balasan. Selanjutnya terdapat response.json dalam kurung. Di sini dia bertugas untuk mengubah hasil respon dari server. Biasanya berupa teks JSON menjadi format Python Dictionary agar mudah dibaca. Nah, karena ini sinkronus, maka program akan berhenti sementara sampai data dari satu URL selesai diambil. Baik, selanjutnya di sini terdapat fungsi utama yang dimana di sini ada daftar URL API yang akan diambil. Jadi masing-masing URL berisi data post dari situs JSON placeholder.typicode.com. Baik, selanjutnya print di sini digunakan untuk menampilkan teks di terminal, sementara itu start sama dengan time.time dalam kurung digunakan untuk mencatat waktu mulai, agar nanti bisa dihitung berapa lama proses pengambilan datanya berlangsung. Selanjutnya,
Baik, selanjutnya di sini print digunakan untuk menampilkan teks di terminal. Sementara itu, start sama dengan time digunakan untuk mencatat waktu mulai agar nanti bisa dihitung berapa lama proses pengambilan datanya berlangsung. Baik, selanjutnya for i, URL in enumerate dalam kurung URLs, start sama dengan 1. Di sini dia berfungsi untuk melakukan perulangan untuk setiap URL dalam list URLs. Di sini i digunakan sebagai nomor urutan yang dimana dia mulai dari 1 dan URL digunakan sebagai alamat API yang sedang diproses. Sementara itu, fetch underscore data dalam kurung URL digunakan untuk memanggil fungsi sebelumnya untuk mengambil data dari URL tersebut. Jadi karena ini sinkronus, jadi baris berikutnya tidak akan dijalankan sebelum fetch underscore data dalam kurungnya selesai. Berikutnya terdapat print dalam kurung result. Di sini dia menampilkan hasil JSON dari API ke layar. Selanjutnya ada result.append dalam kurung result. Di sini dia menyimpan hasil tersebut ke dalam list results agar bisa digunakan kalau perlu. Selanjutnya ada n sama dengan time dalam kurung. Di sini dia mencatat waktu setelah semua prosesnya selesai. Kemudian ada n dan start yang dimana dia menghitung selisih waktu antara mulai dan selesai. Jadi hasilnya akan menampilkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil ketiga data API secara berurutan. Baik, selanjutnya terdapat fungsi untuk menjalankan program. Artinya, kalau file ini dijalankan langsung, maka fungsi main akan otomatis dijalankan. Baik, selanjutnya kita akan running program ini. Baik, jadi ini dia output yang dihasilkan. Jadi semua datanya berhasil diambil dalam 3,21 detik. Jadi setelah proses penerapan sinkronus selesai, kita akan berlanjut ke penerapan asinkronus. Baik, jadi di sini terdapat import Asyncio yang dimana Asyncio tersebut merupakan modul bawaan Python untuk menjalankan proses asinkronus. Kemudian ada IOTTP yaitu library HTTP client yang mendukung asinkronus sebagai pengganti request. Selanjutnya ada time digunakan untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya di sini terdapat fungsi untuk mengambil data yang dimana async_def artinya fungsi ini bisa berjalan secara asinkronus. Kemudian ada session.get dalam kurung URL as response. Di sini dia mengirim permintaan HTTP ke alamat URL. Sementara itu terdapat juga
await response.json dalam kurung, di sini dia menunggu hasilnya dan mengembalikan data JSON dari API. Kemudian terdapat fungsi utama yang merupakan daftar URL API yang akan diambil datanya. Dalam contoh ini ada 3 API yang berbeda. Selanjutnya, di sini ada io.ttp.client_session yang berfungsi membuat sesi HTTP supaya koneksinya lebih efisien. Berikutnya ada task. Nah, task di sini bertugas untuk membuat daftar tugas untuk setiap URL. Selanjutnya ada essentio.getter dalam kurung task. Di sini dia menjalankan semua tugas tersebut secara bersamaan, bukannya satu persatu. Baik, selanjutnya di sini ada enumerate. Dia dipakai agar setiap hasil diberi nomor, misalnya API 1, API 2, atau API 3. Baik, selanjutnya essentio.run dalam kurung main dalam kurung digunakan untuk menjalankan fungsi asynchronous main. Baik, jadi selanjutnya jika codingannya kita running, maka output yang muncul yaitu sebagai berikut. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke kelebihan dan kekurangan dari synchronous programming dan juga asynchronous programming. Pertama-tama kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari synchronous programming. Di sini untuk synchronous programming, kelebihannya yaitu mudah dipahami dan debug, karena di sini karena kode dijalankan berurutan, maka alur programnya jelas dan mudah ditelusuri. Yang kedua, hasilnya lebih terprediksi. Di sini setiap baris kode pasti dijalankan satu persatu sesuai urutan, jadi hasilnya mudah diprediksi. Untuk kekurangan synchronous programming, yang pertama dia kurang efisien untuk tugas berat atau lambat, dan yang kedua dia tidak bisa multitasking. Selanjutnya kita beralih ke kelebihan dan kekurangan dari asynchronous programming. Jadi di sini kelebihan yang pertama yaitu dia lebih cepat dan efisien, yang dimana program bisa menjalankan beberapa tugas sekaligus tanpa menunggu proses lain selesai. Dan yang kedua yaitu dia lebih responsif, yang dimana pengguna bisa tetap berinteraksi dengan aplikasi meskipun ada proses yang sedang berjalan di latar belakang. Selanjutnya untuk kekurangannya yaitu yang pertama dia lebih kompleks, dan yang kedua dia sulit didebug dan ditrace. Baik, untuk contoh aplikasi sehari-hari pada penerapan sinkronus kita bisa lihat di aplikasi kalkulator, yang dimana pada aplikasi kalkulator ini setiap operasi harus selesai dulu sebelum operasi berikutnya dijalankan. Sedangkan untuk penerapan pada asinkronus, di sini contoh aplikasi sehari-harinya kita bisa melihat pada aplikasi chatting seperti WhatsApp, yang dimana kita bisa mengetik pesan baru sambil aplikasi tetap menerima pesan masuk dari server di latar belakang.
Jadi itu tadi penjelasan mengenai perbedaan antara sinkronus programming, asinkronus programming, contoh penerapannya, contoh aplikasinya, beserta kelebihan dan kekurangannya. Semoga penjelasan kali ini bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.